Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 ini, yang mana masih pada bab 3 dengan materi tentang rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun melanjutkan pembahasan kedua, yang mana melanjutkan pada materi minggu lalu, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI yang menggantikan PPUPKI melaksanakan sidang yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut, yaitu tentang Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1995 halaman 413. Harapan Soekarno di atas mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti. Saling menghargai antar anggota. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun suasana pemufakatan dan kekeluargaan serta kesederhanaan juga muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang PPKI mencatat sebagai berikut, yaitu tentang Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1965 halaman 445 dan 466. Adapun dialognya sebagai berikut. Anggota Otto Iskandar dan Ninata mengatakan berhubungan dengan keadaan waktu, saya harap supaya pemilihan presiden ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon yaitu Bung Karno sendiri. Kemudian Bung Karno menjawab sebagai ketua yaitu Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian anggota Otto Iskandar Dinata menjawab kembali, pun untuk memilih wakil kepala negara Indonesia, saya usulkan cara yang baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi wakil kepala negara Indonesia. Selanjutnya, dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1956, dihasilkan keputusan sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Harhandes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Adapun sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua PPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi tentang presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Adapun setelah kalian menyimak materi yang telah Ibu berikan, silakan mengerjakan aktivitas 3.2 halaman 71 yang mana tentang mempelajari proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian catat informasi yang diperoleh dalam tabel berikut ini. Yaitu tentang yang pertama, memberikan aspek informasi dari hasil sidang PPKI, yang kedua tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga tentang perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI. Ketiga aspek informasi tersebut dapat diuraikan kembali. Setelah kalian dapat menambahkan pengetahuan sebanyak mungkin yang diperoleh saat proses pengumpulan informasi dari sumber belajar. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, minta maaf. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan dapat menyimak tugas yang telah Ibu berikan, serta dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan data yang ada di Edmodo. Terima kasih. Saya bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.